Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Happy TV. Pada video kali ini saya Herlan Firmansyah akan mencoba berbagi kembali tentang mengenal 17 ayat ekonomi dalam Al-Qur'an. Ini bagian kedua. Di video sebelumnya, di bagian pertama, saya juga sudah mengenalkan 17 ayat ekonomi dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang seri yang keduanya masih sama, yaitu mengenal 17 ayat ekonomi dalam Al-Quran untuk 17 ayat berikutnya. Untuk mengawali pembahasan, saya akan mengawalinya dengan mencoba untuk mengenalkan kaidah fikih muamalah. Nah, ini penting sebelum masuk ke ayat Al-Quran tentang ekonomi. Kaidah fikih muamalah ini berbunyi al-aslu fil muamalatil al-ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Artinya, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berarti, kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang diharamkan sehingga kita tidak masuk ke wilayah yang diharamkan dalam kegiatan bermuamalah. Kaidah fikih muamalah ini kebalikan dari kaidah fikih ibadah ya. Kalau fikih ibadah itu pada dasarnya semua bentuk itu diharamkan ya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kalau ini kebalikannya. Jadi pada dasarnya semua bentuk muamalah itu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kewajiban kita adalah mencari dalil, mencari keterangan, mencari sumber hal-hal apa saja yang diharamkan itu. Sebagaimana disebutkan dalam video pertama, bahwa untuk mencari hal-hal yang dilarang atau dianjurkan atau diharamkan dalam kegiatan muamalah, kita bisa menuju kepada sumber-sumber hukum, kepada dalil-dalil yang dapat menjadi sandaran. Dan kita ketahui setidaknya ada 11 sumber dan dalil hukum yang bisa kita rujuk. Pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah itu sebagai sumber hukum utama, kemudian ada ijma dan qiyas, itu yang ketiga empat, yang 1, 2, 3, 4 itu sebagai dalil yang bisa disampaikan sebagai dalil atau sumber hukum yang disepakati. Nah, yang lainnya istihsan, istishab, masalah mursalah, al-uf, sadu az-zariyah, sar'uman qoblana sampai kepada mazhab sahabi, ini memang ada perbedaan, ada khilafiyah dalam menyikapinya. Tapi dalam beberapa hal, dalam konteks ekonomi modern sekarang, dalil-dalil yang tampak di layar ini bisa menjadi sandaran dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan sumber hukum dan dalil tadi, setidaknya ada 8 yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya, agar kegiatan muamalah kita tidak masuk ke hal-hal yang melanggar prinsip syariah. Yang pertama adalah riba, yang kedua maisir, yang ketiga tagrir atau goror, ba'i najas, kemudian tadlis, ihtikar, talaki rukban, dan riswah. Itu 8 hal yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam atau dalam kegiatan muamalah, sehingga hal-hal di luar ini tentunya boleh kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkannya tadi itu. Dalil yang mengharamkan atau dalil yang melarangnya di antara dalil yang berbunyi atau terkait dengan larangan atas 8 aktivitas ini. Tentu ini tidak akan cukup waktu untuk menjelaskan pada kesempatan ini. Nanti saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang larangan dalam ekonomi Islam ini pada video bagian yang lain. Kita masuk ke ayat yang pertama pada video kali ini, yaitu
Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Kata kunci dari ayat ini adalah halal dan thayyib. Halal tentunya terkait atau berkaitan dengan objeknya dan juga terkait dengan cara mendapatkannya. Kemudian thayyib diantaranya terkait dengan momentum kita mengkonsumsi suatu barang atau memproduksi suatu barang. Jadi ayat ini memesankan bagi pelaku ekonomi yang melakukan konsumsi juga produksi, maka harus perhatikan aspek halal dan thayyib. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ya. Jaminan produk halal. Untuk menjamin adanya produk halal yang dikonsumsi oleh orang muslim di Indonesia, maka ada undang-undang itu dan dijalankan oleh sebuah badan namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ayat Al-Quran yang kedua yang ingin saya kenalkan pada video kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 9. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Saudara-saudaraku sekalian, ayat ini kata kuncinya adalah bahwa ketika kita melakukan muamalah, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, maka haruslah bahwa ketika ada seruan untuk melakukan sholat, kita mengutamakan sholat dibanding dengan kegiatan bermuamalah seperti halnya berdagang. Sehingga aktivitas ekonomi ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan yang sifatnya vertikal kepada Allah. Itulah hakikat dari tujuan ekonomi Islam, yaitu falah itu ya. Falah maslahah di mana aktivitas ekonomi itu bagian dari ya, bagian integral dari aktivitas penghambaan seseorang kepada Allah. Karena pada dasarnya tugas manusia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, muamalah, itu harus terintegrasi. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat ini bahwa jual beli itu tinggalkan ketika ada seruan untuk melakukan sholat ya. Jadi mengutamakan sholat ketika bermuamalah itulah bagian integral dari ciri atau karakteristik atau identitas dari ekonomi Islam. Ayat ekonomi yang ketiga yang disampaikan pada video kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 233. Kata kunci dari ayat ini adalah yang saya kasih warna kuning ya, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ayat ini terkait dengan upaya seorang ibu menyusui anak dan terkait dengan seorang ibu yang diperbolehkan untuk mempekerjakan pihak lain dalam hal menyusui anaknya dengan catatan di sini memberikan pembayaran menurut yang patut. Ayat ini menjadi dasar pijakan untuk fatwa DSN yang terkait dengan akad ijaroh ya. Ijaroh itu adalah akad sewa. Jadi akad sewa ini ketika seorang melakukan akad sewa, maka di situ bisa kita membayar atas aktivitas itu ya, yang disebut dengan ujroh. Jadi ijaroh di situ ada jasanya, ada pembayarannya disebut dengan ujroh. Jadi ayat ini terkait dengan
akad ijaroh atau sewa sehingga jadikan sandaran oleh DSN dalam menetapkan fatwa tentang ijaroh. Ayat yang keempat yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Nah, ini kelanjutan dari 282 tentang ayat akuntansi yang sangat panjang itu dalam Al-Quran. Ini ada 283-nya, masih terkait erat juga dengan ayat sebelumnya itu ya. Jadi yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang itu. Kalau ayat 282 terkait dengan keharusan menulis pada saat ada transaksi dan juga di situ menghadirkan saksi ya. Kalau ayat ini terkait dengan ketika tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, ayat ini menjadi sandaran dalam aktivitas sarahan atau gadai ya. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabatku bisa membaca fatwa DSN terkait dengan rahan atau gadai. Dalam konsideran fatwa itu, ayat ini menjadi sandaran diperbolehkannya skema gadai menurut prinsip syariat. Ayat Al-Quran yang kelima yaitu Al-Quran Surat Yusuf, yaitu surat ke-12 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ij'alni 'ala khazainil ard. Inni hafidun alim. Yang artinya berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kata kunci dari ayat ini adalah tentang profesi bendahara ya. Jadi bendahara ini sangat penting posisinya dalam hal mengelola keuangan. Yang kedua dalam ayat ini kata kuncinya adalah kenapa Yusuf meminta seperti itu karena di bawahnya ada ujungnya ada pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jadi untuk menjadi bendahara ini perlu ada kapasitas, perlu ada kemampuan untuk melakukan tugas-tugas bendahara. Ini penting agar aktivitas dalam mengelola keuangan itu bisa dilaksanakan oleh orang yang sesuai dengan keahliannya. Ayat Al-Quran yang keenam yaitu Al-Quran Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 19. Ayat ini terkait dengan uang ya, uang sebagai alat tukar. Di antara artinya yang saya kasih tanda kuning itu, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah uang perak sebagai alat pembayaran ya, sebagai alat tukar dalam transaksi pada zaman itu. Ini terkait dengan kisah pemuda 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di gua selama 309 tahun ya. Dan ketika mereka bangun, mereka menuju ke kota dengan membawa uang perakmu itu, dengan membawa uang peraknya. Berarti di situ ada pesan bahwa ada benda, ada alat, ada media dalam hal ini dari perak yang dijadikan sebagai alat tukar ya, sebagai alat transaksi yang kita kenal sekarang dengan uang ya. Ayat Al-Quran berikutnya yang ketujuh yaitu Al-Quran Surat Al-Imran ayat 75. Nah, yang artinya saya langsung ke kata kuncinya yang warna kuning itu terkait dengan dinar sebagai mata uang. Dalam aktivitas ekonomi terdahulu dalam sejarah peradaban ekonomi Islam, sejarah peradaban Islam terdahulu, kita mengenal ada namanya dinar dan dirham. Ini dibuktikan, dituliskan dalam Ali Imran ayat ke-75. Di situ ada ungkapan terkait dengan dinar ya sebagai mata uang, sebagai uang yang waktu itu jadikan sebagai alat transaksi, alat pembayaran, satuan hitung ya seperti itu. Nah, ayat yang ke-8 adalah Al-Quran Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 20. Ayat ini artinya dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.
dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Nah, kata kunci dari ayat ini, dirham digunakan sebagai alat tukar ya, sebagai alat transaksi. Kalau yang sebelumnya tadi dinar ya. Dinar itu dari emas, kalau ini dari dirham. Nah, dirham itu dari perak. Dinar dan dirham digunakan sebagai mata uang, digunakan sebagai alat transaksi, alat pembayaran ketika transaksi terdahulu ya. Ayat Al-Quran yang ke-9 yaitu Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 67 yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ayat ini memberikan pesan kepada kita tentang efisiensi, tentang sikap hidup tidak boros ya. Sehingga dalam penggunaan harta, penggunaan uang, kita harus memperhatikan ayat ini. Pesannya adalah tidak berlebihan ya, tidak israf, tidak boros. Ini berlaku dalam pengelolaan keuangan juga dalam hal pengelolaan harta secara umum ya. Selanjutnya sahabat-sahabat Happy TV yang insya Allah dimuliakan Allah, semangat untuk terus belajar mengkaji ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang ke-10 yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 254. Al-Baqarah ini termasuk surat yang ayat-ayatnya banyak mengandung unsur atau bertemakan ekonomi ya. Nah, ini ayat 254 yang artinya hai orang beriman belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kata kunci dari ayat ini adalah yang saya kasih tanda kuning, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki. Ini terkait dengan aktivitas filantropi dalam Islam ya. Kalau bicara filantropi Islam, kita bicara tentang jiswa, jadi zakat, infak, sedekah, juga wakaf. Ini bagian dari landasan hukum terkait dengan aktivitas filantropi Islam tersebut ya. Ayat Al-Quran yang ke-11 adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Ini masih senada dengan ayat yang tadi ya, masih terkait dengan filantropi Islam. Yang artinya orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan. Jadi hai orang-orang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu kamu menapahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini kata kuncinya adalah himbauan tentang menapahkan ya, menapahkan sebagian dari rezeki yang kita punya dan harus memberikan yang terbaik ya. Infak terbaik ini dasarnya Al-Baqarah 267. Jadi ini senada dengan yang tadi masih terkait dengan filantropi dalam Islam ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ayat Al-Quran yang ke-12 yaitu Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'i fa innallaha bihi alim. Artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menapahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini senada dengan Al-Baqarah 267 tadi. Jadi yang dibahas sebelumnya ini masih terkait dengan filantropi Islam. Infak, sedekah, wakaf. Ya, di negara kita di Indonesia sudah dimanifestasikan, sudah diturunkan ke dalam sebuah perundang-undangan. Diarahnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat
Ada juga undang-undang zakat infak sedekah tadinya undang-undang tadi itu, mengatur Baznas ya, mengatur kelembagaannya dan aktivitasnya. Ada juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya, tentang tata kelola wakaf. Nah, hal tersebut terkait dengan filantropi Islam dan ayat ini menjadi landasan utama dalam aktivitas filantropi Islam. Nah, ayat berikutnya saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah semangat terus untuk belajar, sahabat-sahabat Happy TV. Ayat yang ke-13 yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsam min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini menegaskan tentang larangan maisir dan spekulatif. Ini kata kunci yang saya garis bawahi, yaitu larangan maisir dan tindakan-tindakan spekulatif, atau ada juga dalam Islam itu yang dilarang yaitu ikhtikar ya, penimbunan yang sifatnya atau dengan tujuan berspekulasi di situ. Jadi maisir dan spekulatif ini dilarang. Maisir juga sudah dibahas pada video pertama, menjadi bagian dari yang dilarang dalam ekonomi Islam. Yang tepatnya adalah perjudian ya, ini maisir ini. Nah, saudara-saudaraku, kita masuk ke ayat Al-Quran yang ke-14. Ayat Al-Quran yang ke-14 sampai 17 ini terkait dengan fungsi manajemen. Kita kenal dalam manajemen modern, kita mengenal ada terminologi POAK ya, POAK. POAK itu planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, ayat ini terkait dengan planning atau fungsi perencanaan. Al-Quran Surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini himbauan tentang kita hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti ini terkait dengan aktivitas perencanaan, juga terkait dengan aktivitas asuransi syariah ya. Kalau kita melihat fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan aktivitas asuransi syariah, ayat ini menjadi salah satu landasan dalam penetapan fatwa DSN tentang asuransi syariah. Selanjutnya, sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku, sahabat Happy TV, kita masuk ke ayat yang ke-15, yaitu Al-Quran, Surat Al-Imran, Surat ketiga ayat 103. Saya bacakan penggalanya yang diberi tanda kuning dalam artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wala tafarraqu. Nah, ini sampai situ yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ini janganlah bercerai-berai itu berarti di situ terkait dengan persatuan, terkait dengan pengorganisasian ya. Jadi yang dikasih tanda kuning itu menjadi salah satu pesan kalau kita konteksnya ke fungsi manajemen, ini terkait erat dengan fungsi pengorganisasian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke surat yang ke-16, yaitu surat Al-Kahfi, surat ke-18 yang sering kita baca
pada atau setiap hari Jumat ya 10 ayat pertama, 10 ayat awal surat Al-Kahfi ini disunahkan untuk dibaca ya, sering dibaca pada hari Jumat khususnya atau minimalnya yang 10 ayat pertama. Ini ayat yang keduanya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyimal yundira ba'san syadidum min ladun wa yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari si Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya ayat pertama surat Al-Kahfi yang bunyinya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu terkait dengan fungsi Alkitab, fungsi Al-Quran. Di ayat ini disebutkan Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus. Ya, jadi ini terkait erat dengan ayat yang pertamanya. Pesan yang ingin saya garis bawahi dari ayat ini adalah bahwa konteksnya memang ini Al-Qur'an ya sebagai bimbingan yang lurus ya. Tapi dalam konteks manajemen ayat ini bisa memesankan kepada kita tentang fungsi penggerakannya, fungsi penggerakan atau actuating ya, actuating. Nah, sahabat-sahabat kalian, ini adalah ayat terakhir pada video kali ini, yaitu ayat yang ke-17. Al-Quran surat Asyura, surat ke-42 ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina takhadu min dunihi awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Ini adalah surat Asy-Syura ayat ke-6. Artinya dan orang-orang yang mengambil perlindungan dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu ya Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Ini kata kunci dari ayat ini ada tentang fungsi pengawasannya. Dalam hal ini Allah yang mengawasinya dalam konteks manajemen bahwa fungsi pengawasan, fungsi controlling itu ada dalam konsep Islam. Jadi ini terkait dengan fungsi controlling dalam konteks fungsi manajemen bisa jadikan sebagai landasan untuk mengintegrasikan keislaman dalam menyampaikan teori-teori manajemen. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Happy TV sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, itu tadi 17 ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan ekonomi, ya, yang bertemakan ekonomi, baik secara langsung di situ menyebutkan aktivitas ekonomi maupun dalam konteks ekonomi itu bisa menjadi sandaran. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama. Pertama dulu sebelumnya saya sudah men-share tentang 17 ayat-ayat ekonomi dan hari ini bagian kedua juga saya men-share tentang 17 ayat berikutnya yang bertemakan yang bernuansa ekonomi. Tentu ini adalah salah satu saja dari referensi, dari alternatif referensi banyak video, channel, banyak buku-buku yang membahas tentang ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. Tentu Bapak Ibu semua, penonton semua bisa menggali lebih dalam melalui berbagai referensi tersebut. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali kaidah fikih yang sudah disampaikan pada bagian penutup video pertama, yang bunyinya adalah ma la yudriku kulluh la yudriku kulluh, yang artinya kurang lebih apa-apa yang tidak bisa diraih atau belum bisa dilaksanakan atau belum bisa didapatkan seluruhnya, maka tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Artinya adalah kalau kita kurang lebih maknanya kalau kita tidak dapat atau belum bisa
mendapatkan secara keseluruhan tentang ilmu, tentang apapun, maka kita tidak berarti bahwa kita menunggu sempurna untuk melaksanakan, ya. Kita laksanakan apa yang sudah kita dapatkan terlebih dahulu, sambil berjalan kita ada daily improvement, terus mengkaji di majelis ilmu, semakin bertambah ilmu, semakin sempurna, semakin banyak ilmu kita. Jadi jangan nunggu sempurna untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat dan berbagi kebaikan. Kita mulai dari hal kecil, mulai saat ini dan mulai sekarang ya. 3M itu. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri ya, kemudian mulai dari saat ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita kaji lagi dalam bagian-bagian selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.